Halo guys, welcome back to my channel di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema 14 perbedaan ketika sekolah, baik itu SMA ataupun SMK dan juga saat kuliah. Jadi di sini kemarin banyak banget teman-teman semua yang nanyain, "Kak, kalau kita kuliah dan juga ketika kita SMA ataupun SMK itu sebenarnya bedanya di mana sih?" Kayak gitu. Jadi cocok banget nih video ini, semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi untuk perbedaan yang pertama terkait dari waktu pembelajarannya. Rata-rata kalau sekolah ya SMA ataupun SMK itu biasanya dilaksanakan selama 6 hari ya, dengan waktu yang tetap dari pagi mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 sampai mungkin siang ya sekitar jam setengah 2, atau sesuai dengan sekolah masing-masing ya, mungkin kalau hari Jumat ya sekitar jam 11 atau jam berapa gitu. Dan biasanya dengan 2 kali istirahat. Nah, sementara kalau ketika kuliah itu pembelajarannya biasanya dilakukan rata-rata ya kurang lebih 5 hari lah, dengan waktu yang tidak ditetapkan setiap harinya ya, dengan akumulasi waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah SMA ataupun SMK. Jadi kalau kuliah itu ya nggak harus kita masuk jam 7.30 ataupun jam 7 dan berapa, kecuali memang ada mata kuliah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dari mata pelajarannya ataupun mata kuliahnya. Di sekolah itu mungkin selama 3 tahun jenis mata pelajarannya ya disampaikan setiap semesternya mungkin sama ya namanya maksudnya. Cuman yang berbeda di sini hanyalah tingkatannya atau dari bobot materinya saja. Sementara kalau ketika kita kuliah, mata kuliah yang diambil per semester itu akan berbeda-beda sesuai dengan jatah dan juga beban SKS-nya gitu. Kemudian perbedaan yang ketiganya terkait dari baju seragam. Nah, ini menarik nih ya. Mungkin di sekolah pakaiannya dikenakan semuanya adalah seragam wajib ya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu apa, kemudian Jumat itu apa dan lain-lain. Tapi kalau di kampus itu kita bebas mengenakan apa aja asalkan itu sopan dan juga sesuai dengan peraturan kampus tersebut. Kemudian yang keempat yaitu perbedaannya adalah di sistem penugasannya. Di sekolah, tugas yang diberikan kebanyakan soal-soal tertulis ya, yang berkaitan dengan mata pelajaran dan berakhir pada pemeriksaan benar atau salahnya. Waktu pengerjaannya pun juga relatif membutuhkan waktu yang singkat. Tapi di kuliah, tugas yang diberikan itu bervariasi teman-teman. Mulai dari yang membutuhkan waktu singkat sampai membutuhkan waktu yang sangat lama. Terkadang para mahasiswa sering dikejar dengan waktu deadline, sehingga yang namanya lembur atau begadang itu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk mengerjakan tugas. Sampai-sampai di sebuah program studi kampus tertera sebuah tulisan ini, misalnya di dinding ya. Bunyinya gini, "Jangan ambil waktu tidur kami." Ya itu karena emang saking banyaknya tugas dan juga sering begadang ya gitu teman-teman. Untuk dari segi apa ya varietas bentuk tugas pun juga berbeda-beda. Ada yang pengerjaan soal tertulis, membuat makalah kelompok, laporan survei, membuat dari prototipe, model, market dan sebagainya itu kalau kuliah. Sekarang terkait dari yang kelima, perbedaannya ketika di sistem ujian. Nah, pertama nih, ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Waktu ujian antar sekolah dan juga kuliah tidak terlalu banyak berbeda ya. Kalau di sekolah ada ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir nasional. Sedangkan di kuliah secara umum tentu saja ada antara program studi yang satu dengan yang lainnya itu ada kekhasan tersendiri ya. Kita juga mengenal kok yang namanya kuis, ujian secara berkala di waktu tertentu, UTS, UAS, sidang tugas akhir dan juga ujian komprehensif. Itu juga kita mengenal istilah kayak gitu. Kemudian yang kedua ya, ketika ditinjau dari sistem atau bentuknya. Saat di sekolah, umumnya kita akan menemukan dua jenis bentuk ujian, yaitu tertulis, pilihan ganda ataupun esai, dan juga ujian secara lisan. Nah, pada saat kuliah akan banyak banget variasinya. Bahkan ada sistem ujian yang saat di sekolah itu adalah sebuah bentuk kecurangan ya. Tapi di kuliah merupakan hal yang biasa diterapkan dalam sistem ujian kalau melakukan kecurangan gitu. Misalnya ini gini, kecurangannya tuh kayak gini. Ujian tertulis di universitas selain sistem konvensional berupa esai secara closed book atau juga bisa dengan sistem open book terbatas atau membuat ringkasan dalam bentuk terbatas seperti misalnya satu halaman HVS dan lain-lain. Juga biasanya ada yang juga untuk UTS-nya ini ada yang take home ya, atau soal ujiannya itu dibawa pulang ke rumah
dan juga jawabannya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Optional test ya, atau istilahnya pengerjaan beberapa soal tes dari semua soal yang diberikan kayak gitu, kayak milih-milih soal kayak gitu. Itu sih dari sistem perbedaannya. Kemudian yang keenam yaitu terkait dari sistem evaluasinya. Sistem evaluasi maksudnya adalah indikator atau parameter yang menunjukkan keberhasilan belajar peserta didik. Di sekolah kita mengenal sistem rapot ya, yang berisi nilai-nilai per mata pelajaran tiap siswa dan rata-rata seluruh siswa dalam suatu kelas yang kemudian diakumulasikan dan disertakan peringkat siswa. Mungkin nilainya mungkin ada yang 80, 70, 90 dan lain-lain. Nah, kalau di kampus atau universitas, tolak ukur capaian pendidikan itu ditentukan oleh IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif dan lama kelulusan. IPK itu nilainya berkisar dari 0 sampai 4 ya angkanya, yang merupakan konversi dari nilai abjad ABC, sehingga nilainya lebih tegas lagi. Bukan nilai 70, 60 itu nggak ada kalau di kuliah. Kemudian untuk perbedaan yang ketujuh ya, terkait dari pergaulan di kampus itu lebih asik, tapi juga bisa sebaliknya ya kan. Di kampus sendiri sangat mungkin kita menemukan teman ya dari jurusan dan fakultas lain dari berbagai penjuru Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri juga. Soalnya kan yang namanya kampus itu kan skalanya bukan nasional lagi, tapi juga bisa internasional kayak gitu. Kemudian yang kedelapan perbedaannya yaitu terkait dari waktu dan tempat belajar. Di kampus itu umumnya lebih fleksibel dibandingkan dengan sekolah SMA ataupun SMK. Namun saking fleksibelnya di sini kadang ini ya melenakan ya, menunda-nunda dan menyepelekan tugas akhir yang akan berdampak pada nilai akademis kita. Jika saat SMA mungkin teman-teman semua bisa asal ngikut kelas ya, pasti naik lah. Tapi kalau di kampus berbeda teman-teman. Kalau nilai sebuah mata kuliah itu jelek, maka wajib ngulang di semester berikutnya. Ibaratnya kayak apa ya, nggak naik kelas, dan otomatis harus menambah masa studi di kampus alias nggak lulus-lulus atau jadi mahasiswa abadi kayak gitulah. Kemudian perbedaan yang kesembilan terkait dari liburan semester di kampus itu lebih panjang, tentu dong. Betul lah, yang namanya liburan semester di kampus itu lebih panjang, bisa sampai 1,5 hingga 2 bulanan atau bahkan ada yang lebih. Sayangnya, kadang tidak seindah yang dibayangkan ya, apalagi kalau teman-teman semua sudah bukan mahasiswa baru lagi. Ada saja kegiatan saat liburan ya, mulai dari kegiatan organisasi, kemudian ibaratnya magang, KKN, praktek kerja lapangan, penelitian, dan lain-lainnya. Sehingga harus memakan waktu liburan teman-teman. Kemudian perbedaan yang ke-10 terkait dari peraturan di kampus itu biasanya lebih longgar daripada SMA ataupun SMK. Nah, kalau di sekolah ya 1 sampai 2 kali nggak masuk tanpa keterangan. Mungkin itu nggak ditanyain ya, bahkan itu nggak dimarahin. Tapi kalau di kampus itu biasanya ada minimal kehadiran. Misalnya gini, kalau satu semester ada 16 pertemuan dan minimal kehadirannya 75%, berarti teman-teman semua boleh bolos cuman 3 sampai 4 kali aja tanpa ditanyain kemarin kemana dan lain-lain. Meskipun gak recommended ya buat ambil jatah sampai 4 kali, kecuali emang butuh, karena biasanya kehadiran juga bisa ngaruh ke nilai kita. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau teman-teman semua melebihi maksimal gak masuk katakan 4 kali ya, itu kita bisa aja gak boleh ikut ujian dan harus ngulang semester berikutnya. Tapi setiap kampus, bahkan jurusan itu punya kebijakan masing-masing buat masalah kehadiran. Sekarang perbedaan yang ke-11 terkait dari tenaga pendidiknya. Kalau saat sekolah itu biasanya penyebutannya itu guru ya, tapi kalau di kuliah itu sebutannya dosen. Dan rata-rata sebagai dosen, beliau itu berpendidikan paling nggak ya S2, S3 kayak gitu. Kemudian perbedaan yang ke-13 yaitu ketika di kuliah ada istilah yang namanya dosen killer. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi dosen killer ini dosen yang ditakuti oleh kebanyakan mahasiswa. Mungkin karena kebijakan saat mengajar waktu kuliahnya, kemudian kayak cara menyampaikan pembelajarannya dan lain-lain. Contohnya gini, jika bapak atau ibu dosen ya memberikan waktu maksimal terlambat itu 5 menit, ya harus 5 menit. Kalau misalnya melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka dari mahasiswa itu nggak boleh masuk kelas atau nggak boleh ikut pelajaran dari bapak atau ibu dosen tersebut. Contoh lainnya, apabila ada siswa yang mengantuk, akan dikenakan sanksi. Atau misalnya ada yang nyontek saat ujian, nilainya auto E dan lain-lain. Itulah mengapa disebut dosen killer. Kemudian yang ke-14 yaitu terkait dari penyebutan lama studinya. Saat sekolah mungkin penyebutannya gini ya, kelas 10, kelas 11, 12,
semester 1, 2 kayak gitu. Tapi kalau kuliah itu penyebutannya udah istilahnya semuanya semester ya. Mungkin kalau untuk S1 itu kan masa studinya 4 tahun, itu ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk 1 tahunnya itu juga 2 semester. Dan kalau untuk yang D3 itu masa studinya kan 3 tahun, itu semester 1, 2, 3, 4, 5, juga 6 gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu aja terkait dari 14 perbedaan antara sekolah SMA ataupun SMK dan juga kuliah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang besok itu pengen kuliah, semoga ada gambaran. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you in the next video. Bye-bye.